Podcast by Jasara Harja. Just friend, balik lagi, selamat datang di Prime JR, podcast ringan dan menarik by Jasara Harja. Balik lagi bersama Olga Agatha. Wah, kayaknya bukan Olga Agatha nih, ada yang berbeda sepertinya ya dari biasanya. Halo, aku Lulu Prangidar. Jadi hari ini aku akan nemenin kalian di sini. Dan ini pastinya di podcast yang seru banget dan pastinya dapat ilmu banyak banget di Prime JR ini. Kalian jangan lupa ya, Just Friend, untuk tetap menjaga protokol COVID-19, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker. Pokoknya tetap menjaga biar keluarga tetap sehat di rumah, tetap aman, dan kita pun juga tetap terjaga dan tidak terpapar COVID-19. Ngomongin soal COVID-19, kita sebentar lagi akan liburan nih sepertinya ya, akhir tahun, mau Natal, yang tahun baru, udah mau liburan. Tapi kayaknya di sini nih Indonesia nih mulai banyak gitu ya korban COVID-19-nya. Belum menurun juga. Karena ternyata nih Just Friend, kematian di Indonesia itu menjadi nomor 1 di ASEAN dan juga keempat di Asia Tenggara. Dan ternyata di tanggal 3 Desember pun juga udah naik sampai 8.000. Wow. Dan kita juga sekarang total case-nya udah 629.000 ya. Jadi banyak banget nih Just Friend. Kita tetap harus hati-hati, tetap patuhin protokol. Karena jadi biar kita tuh tetap aman kalau mau liburan gitu. Gimana sih caranya biar kita liburan tetap aman? Nah, ngomongin tentang COVID-19, aku langsung mau datengin pakarnya langsung. Ini ada Dokter Fajri. Ya. Hai dokter. Halo Mbak. Apa kabar dokter? Baik, selamat pagi. Sehat selalu ya dokter ya. Alhamdulillah. Untuk Mbak Lian, hai Mbak Lian. Hai Mbak. Ini dari Jasara Harja. Mbak Lian gimana, sehat? Sehat Mbak. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu, dan kita tetap menjaga ya, tetap jaga jarak dan pakai masker ya. Kalau Mbak Lian ini berarti dari Jasara Harja, itu dari anggota Task Force Penanganan COVID-19 dan manajer resiko Human Capital dan Umum ya Mbak ya. Ya betul Mbak. Gimana Mbak di Jasara Harja ini? Tadi aku lihat nih masuk ke dalam gedung, wah udah langsung dicek suhunya, pakai hand sanitizer, security-nya juga langsung sigap. Itu apa aja sih penanganannya emang Mbak di Jasara Harja ini? Betul Mbak, kita semenjak sekitar bulan Maret ya Mbak ya, kita menetapkan protokol kesehatan untuk seluruh pegawai. Jadi pegawai yang mau masuk kantor itu harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, diukur suhu tubuhnya. Begitu juga misalnya naik kendaraan umum nih Mbak, harus ganti pakaian begitu sampai di kantor. Terus teman-teman yang kerjanya operasional survei, mereka juga begitu kembali ke kantor harus berganti pakaian. Oh gitu, berarti sampai pakaian pun dipedulikan, dicek juga ya, harus berganti pakaian. Iya betul Mbak, biar kita semua aman Mbak. Wow, keren Jasara Harja. Kalau dokter sendiri bagaimana nih dok, kira-kira perkembangannya di rumah sakit? Apakah semakin mungkin berkurang di rumah sakit, apa bagaimana sih dok? Kalau sekarang kondisinya sebenarnya semakin parah ya, karena di Jakarta itu sekitar okupansi rate atau ICU khusus COVID misalnya, dan ruang isolasi khusus COVID itu sekitar 80% ya, 75 ke atas sampai 80%. Itu data terakhir bulan ini, minggu ini gitu. Setiap minggu kan diupdate sama Pemda DKI. Itu rumah sakit. Bagaimana di Pulau Jawa? 90% ke atas rata-rata. Makanya kan sekarang Jawa Barat, Jawa Timur lagi merah semua. Jawa Barat lagi buka lagi relawan baru nih. Karena memang butuh banget orang gitu. Tadi ada cerita juga kan, kalau misalnya pemakaman Pondok Rangon penuh gitu. Iya, wow. Itu memang realita yang ada gitu. Angka meningkat
positivity rate semalam saya diwawancara di salah satu media juga 24 sekian persen kan positivity rate. Jadi dari sekian banyak orang yang dicek, yang positif itu 24 sekian persen, seperempatnya. Jadi kalau ada 10.000 orang yang dicek ya misalnya, ya seperempatnya positif gitu. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, tesnya kurang banyak. Kalau tes kurang banyak kan otomatis jadi positif. Iya. Tapi kita harus lihat dulu sih, itu kan data nasional. Dari sini, jadi makanya kita harus bedah dulu nih, apa yang harus kita bedah. Pertama, tesnya aja sebenarnya tes itu belum banyak. Dari se-Indonesia yang tesnya sudah mencukupi itu baru 14 provinsi. Sisanya itu belum mencukupi. Iya. Tapi kalau kita akumulasi secara nasional itu hampir 95% dari target WHO. Misalnya penduduk Indonesia kan 267 juta. Kita butuh minimal sekitar 1.000 per 1 juta orang per minggu tesnya tuh. Jadi kita ada nih misalnya minimal 267.000 tes itu. Nah sekarang lah ada nasional udah hampir mendekati target 90 sekian persen, 95% ke atas ya. Ini menurut data BNP, biasanya semalam baca lagi saya lihat lagi. Tapi itu kan hanya ada tadi di 14 kota, 14 provinsi yang bagus gitu standar itu. Sisanya bagaimana? Kan kita artinya 24% tadi bisa nanti kalau tesnya lebih banyak, bisa lebih tinggi, bisa lebih kurang. Tapi jadi belum kan merata juga ya? Belum merata gitu. Makanya kalau di Jakarta bersyukur. Kenapa bersyukur? Se-Indonesia ini yang paling bagus di Jakarta. Dia standar WHO udah 7 sampai 8 kali lipat. Kemudian jadi sehari itu bisa 15 ribuan spesimen misalnya. Nah, setengahnya itu bisa gratis. Disediakan oleh Pemda DKI. Maksud saya begini, harusnya rata begitu. Kalau tracingnya itu yang bagus itu baru di Jakarta gitu. Itu pun juga mulai berkurang karena kan lagi outbreak. Iya. Ngomongin tracing, ada yang namanya RLI, rasio lacak isolasi. Jadi dari satu orang nih, kalau misalnya saya positif, berapa orang di kiri kanan saya bakal dilacak? Jadi RLI. OTG gitu kan ya dok ya. Jadi berapa orang yang bisa dilacak gitu, rasio tracing kita nih, kemampuan ngejar kita nih. Nah, si Indonesia itu 1:1,6 kurang lebih. Jadi standarnya 1:30. Jadi kalau seharusnya satu orang saya positif nih, 30 orang di keliling saya tuh dicek. Seharusnya. Idealnya. Ya. Tapi yang ada di Indonesia 1,6 itu nasional. Provinsi hanya beberapa doang gitu. Artinya saya pengen bilang, COVID ini kalau mau selesai itu kan tes, tracing dan isolasi dan treat gitu. Lalu ada 3M-nya diperbaiki. Tesnya belum terlalu banyak, 3M-nya kurang. Kenapa bisa saya bilang kurang? Karena begini. Survei terakhir ada salah satu media mengutip dari presentasi sekretaris kabinet, itu ada presentasinya di YouTube. Jadi ketaatannya itu berkurang. Jadi misalnya nih tentang cuci tangan itu berkurang sekian persen. Jadi jauh sekali berkurangnya. Iya, karena semakin kesini aku juga pengalaman pribadi aku dari lingkungan aku kayak semakin kesini tuh makin COVID nggak ada, semakin kayak gitu itu banyak banget konspirasinya dok. Itu gimana sih? Ini kita nih berada dalam keadaan pandemic fatigue, kelelahan. Sekarang siapa yang nggak lelah, nggak ketemu saudara 9 bulan? Siapa yang nggak, apalagi yang ekonominya terganggu ya, lalu kena PHK dan lain-lain gitu. Itu kondisi analisis yang terjadi sekarang, pandemic fatigue. Saya udah nurut kok 9 bulan, kok masih gini-gini aja? Karena ya kan itu kan memang realita kan, dia udah nurut. Kenapa begitu? Karena kan harusnya yang disiplin itu 90% orang, 80% orang. Sedangkan yang disiplin hanya beberapa orang saja gitu. Benar. Artinya ini kan makin lama makin mendekat. Jadi kenapa COVID-19 nggak selesai? Karena super spreader, satu orang bisa nularin. Contoh misalnya di dalam suatu ruangan. Contohnya ini contoh aja nih, Starbucks di Korea ya. Ya ini bukannya merek, tapi itu case, ada reportnya. Satu orang nularin di ruangan itu, nularin 29 orang. Lalu dari 29 ini nularin lagi di rumah 50 sekian orang. Jadi satu orang bisa nularin 50 sekian orang. Duduk di ruangan tertutup, ventilasinya jelek, pakai AC sentral. Dia cuma buka jendela 2 kali doang sehari 10 menit. Akhirnya ketularan tuh. Satu orang duduk, ini namanya di kafe kan nggak pakai apa-apa, ketularan semua. Tapi menariknya, baristanya gitu yang itu pakai masker, nggak ada yang ketularan sama sekali. Itu kan poin pentingnya. Udah bukti ya. Yang pengen saya bilang di sini, penularannya sangat cepat seperti itu, tracingnya juga nggak cepat. Jadi kan bagaimana? Dan kalaupun tracingnya cepat, penularannya lebih cepat, nggak selesai juga. Kayak kita lagi ngejar anjing, lagi lari, tapi dia larinya 100 km per jam. Kita cuma sebentar doang nih larinya nih. Ya nggak kan, makanya nih nggak bakal selesai gitu ya dok ya. Apalagi ini kan juga simptomnya kayak flu juga gitu kan. Apalagi jadi gejalanya tidak. Jadi gini, dia ada data yang bilang. Setengahnya itu memang penularan terjadi karena orang yang tidak bergejala, mostly setengahnya. Iya. Data CDC bilang
satu di antara 2 orang yang sebelumnya kena. Jadi ada dia yang misalnya dia kena COVID, dicek tuh sebelumnya tahu nggak, jadi nggak tahu nih ketularan siapa. Artinya memang sesusah itu. Ya gimana ya, kalau penjahat semuanya bisa dilindungin pakai barikade, kalau ini kan susah gitu. Kita cuma pakai masker doang 3 mikron, sekian mikron. Iya gitu, susah ya. Oke, aku mungkin beralih ke Mbak Lian nih. Kita lihat sekitar aja ya Mbak. Gimana sih kalau di lingkungan Mbak Lian nih, banyak kan dari lingkungan aku juga udah mulai nggak percaya gitu. Tapi kalau dari lingkungan kita lihat dari awam ya, di lingkungan rumah Mbak Lian, itu gimana sih Mbak? Banyak nggak sih yang kira-kira mulai menurun, atau juga ada nih yang kayak, aduh sakit, pengen dicek tapi pengen rapid tapi takutnya positif, takut. Nah itu gimana tuh? Ada gimana ya di lingkungan Mbak Lian? Ya makasih Mbak. Kalau di lingkungan saya itu, saya kan kalau WFH jarang keluar ya Mbak ya, tapi kalau buat beli makan kan pasti keluar. Ngelihat tetangga-tetangga tuh udah mulai menurun semangat pakai maskernya. Banyak anak-anak kecil yang nggak pakai masker. Terus di jalan yang jualan juga kadang nggak pakai masker. Benar. Terus kalau untuk perasaan takut saat rapid, pribadi saya sendiri sampai sekarang aja yang sudah di kantor kita kan melakukan rapid massal Mbak seluruh Indonesia, ini sudah tahap ke-6. Oh rutin juga ya di Jasara Harja ya. Pakai serologi kita. Itu pun kami yang biasanya hasilnya non reaktif aja, setiap mau rapid massal juga deg-degan juga, deg-degan gitu ya. Ya naluri juga sih ya. Terus gimana? Jadi ya kita saling menguatkan aja ya sama teman. Udah yuk nggak apa-apa rapid gitu. Nah untuk teman-teman yang positif, ternyata positif ya kita motivate juga, jangan dijauhi gitu. Iya benar. Betul. Kadang tuh kalau misalkan takut gitu karena nanti dijemput sama yang APD, pakai APD serem, nanti jadi bahan omongan. Emang COVID tuh seserem itukah Dok? Nah ini kita harus tahu nih spektrum klinisnya, jadi rentang klinis ya. Jadi misalnya nih ada data, kalau datanya CDC sama China, mereka mengolah misalnya dari 10.000 orang yang kena COVID gitu, yang ringan itu sampai tidak bergejala sekitar 80%. Ringan. Jadi cuma dia diam aja nih kalau diisolasi. Jadi nggak usah takut sebenarnya. Ini pemahaman yang harus dipahami banyak orang. Diam saja selama sekian hari, misalnya kalau dia bergejala ya 10 minimal gejalanya hilang ditambah 4 hari misalnya, kan 10 plus 14 plus 4 hari gitu. Kalau dia misalnya tidak bergejala kan 10 hari diam aja nih. Itu juga kumannya itu akan berkurang sendiri di tubuh gitu. Jadi kalau dia nggak bergejala atau ringan itu tenang aja. Terus yang spektrumnya sedang tuh dia pneumonia kayak dia infeksi paru begitu, itu 10%. Nah yang gawat ini 2-5%, sekitar 2-3% lah tergantung daerah dan lain-lain. Nah artinya nggak semuanya, nggak semenakutkan itu, tapi juga tetap harus waspada. Jadi kita memposisikannya, kalau menurut saya di tengah gitu, santai aja gitu. Saya juga kerjanya setiap hari nanganin COVID, tapi saya jaga jarak. Saya misalnya minimal segini, saya pakai masker kemana-mana. Saya ngomong sama orang yang nggak sembarangan kayak gitu, saya nongkrong misalnya. Apalagi dengan orang yang kurang saya paham gitu. Dengan begitu, itu sebenarnya relatif lebih mudah dan nggak usah distigmatisasi, itu yang jadi salah gitu. Misalnya pakai rapid itu kan kita mengetahui antibody. Belum tentu dia infeksi aktif sebenarnya kan. Bisa aja dia justru punya kekebalan, makanya harus di-swab dulu. Bisa aja karena dia punya kekebalan aja gitu. Artinya maksudnya jangan setakut itu, karena belum tentu juga begitu. Tapi memang pada orang-orang tertentu, misalnya lansia, kemudian misalnya orang yang punya sakit ginjal, jantung, punya penyakit bawaan yang lain, kanker darah, kanker, punya gangguan metabolik, macam-macam, itu emang resikonya lebih tinggi. Tapi menariknya, pernah nemu nggak saudara atau siapapun deh, usianya masih muda, 20 tahun, tapi sampai meninggal, sebelumnya kayaknya sehat-sehat aja gitu. Pernah nemu nggak? Pernah nggak? Belum sih aku. Belum ya? Saya sering denger sih Dok, pernah ada kan? denger. Tapi itu bener. Kenapa? Ada banyak faktornya. Salah satunya ada paper dari Belanda, dia bilang, dia publikasi ini, ada publikasi tentang orang meninggal muda. Jadi dia publikasi 4 orang, umurnya 30-an. 4 itu masuk ICU, artinya kan berat kondisinya. Tapi yang meninggal 1. Artinya dia ada gangguan genetik di situ. Jadi paper ini bercerita tentang ada gangguan genetik tertentu yang kita nggak tahu, yang menyebabkan seseorang nih gangguan imun. Jadi dia imunnya jadi berlebihan dan lain-lain gitu. Jadi kalau dalam paper ini dia bilang ada gen di TLR7, dia gitu deh pokoknya, ada variasi genetik tertentu yang menyebabkan seseorang nih, kita merasa sehat saja, tapi kok kondisinya berat gitu.
Dan itu banyak Oke. terjadi sebenarnya di beberapa kasus gitu. Artinya kita waspada aja, jangan sampai kena. Kalau kena jangan terlalu panik, tenang gitu. Karena itu juga relate sama imun juga ya. Iyalah. Kalau kita panik, imunnya akan turun juga, itu benar. Awal-awal pandemi itu saya nemu banyak banget pasien saya tiba-tiba tuh panik nih kenapa gitu. Jadi ketakutan sendiri. Oke. Padahal mah dicek semua normal, nggak ada apa-apa dan swabnya pun negatif gitu. Karena ketakutannya itu dia nggak tidur berapa hari, berapa minggu. Iya. Banyak ya. Artinya gini, makanya ya tetap aja tengah-tengah. Gak usah terlalu takut, tapi jangan abai. Kita waspada aja gitu. Iya, karena aku sendiri jujur ya, aku nih juga parnoan banget gitu loh dok. Ya, Jadi ya. awal-awal pandemik tuh kayak berapa bulan kayak nggak nyentuh keluar pagar, takut langsung mengisolasi padahal nggak kenapa-napa gitu kan. Karena semuanya tuh kayak wah COVID ini serem banget, tapi kesini-sini akhirnya banyak sekali orang-orang yang mengedukasi seperti Dokter Fajrin juga. Ini sangat mengedukasi aku juga sih. Ternyata emang nggak seserem itu, tapi kita tetap harus hati-hati gitu ya. Tapi ngomongin soal masker dan lain-lain nih dok. Sebenarnya kita dari kemarin juga di Prime JR itu kan kita pakai akrilik gitu, pakai face shield, pakai masker. Kita dari kemarin nih pengen nanya banget nih sebenarnya nih sama langsung yang ahli di bidang COVID. Ini tuh harusnya bagaimana sih dok? Prioritasnya masker nomor 1. Prioritas itu masker. Oke. Misalnya kalau masker ini dia kan gini, ini masker menyaring gitu. Kalau kita ngomong kayak knalpot tuh yang keluar. Iya. Kalau ininya nggak ditutup, itu akan kemana-mana gitu. Nah pakai ini itu harapannya, apalagi ini makanya saya ketat nih. Jadi kan belakangnya ada iketan. Ininya ketat nih. Ini nggak ada yang keluar, bukan nggak ada ya. Ada tapi sedikit, relatif lebih sedikit lah. Itu satu. Yang kedua, jenis maskernya dulu. Jenis maskernya, jadi dipakai terus begini nih, jadi dipakai terus. Memang lebih baik nggak disentuh bagian luarnya. Nah, terus maskernya sebenarnya yang paling bagus memang medis karena dia 90% ke atas. Tapi masker bahan pun juga bagus. Bahan-bahan tertentu dia efektivitas penyaring itu sampai 90% ke atas juga. Tapi kan katanya kalau misalkan lebih bagus kita pakai masker bahan aja deh biar enggak iniin kedokteran gitu. Sebenarnya memang dianjurkan untuk masyarakat umum menggunakan masker bahan karena efektivitasnya juga mirip sebenarnya. Tapi pada kondisi tertentu diperbolehkan. Contoh nih, yang baru nanti ada peraturan yang baru, kamu mau terbang itu akan dikasih masker bedah. Kalau nggak salah ya, saya udah ngeliat tuh. Peraturan barunya. Beda ya masker yang dokter pakai sama masker bedah? Ini masker bedah, maksudnya masker medis, maksudnya gitu. Jadi prioritas apa? Ini masker. Kalau dalam suatu ruangan semua orang pakai masker, kalau kita kan emangnya harus ngomong namanya bikin podcast. Kalau misalnya nggak ada urusan, ya jangan ngomong nih, diam aja di kantor gitu. Itu niscaya penularan nggak akan banyak. Tapi kalau yang saya lihat ya, orang ketularan di kantor kayak dimanapun deh, nggak usah di kantor, dimanapun itu karena makan bareng nggak pakai masker. Oh iya, kebanyakan gitu. Iya itu gimana? Itu emang harus pakai akrilik itu berarti ya? Biar nggak muncrat-muncrat. Kalau misalnya di ruangan terbuka sih masih make sense, masih efektif gitu. Tapi kalau di ruangan tertutup, misalnya nggak muncrat, droplet yang besarnya, droplet itu kayak kita ngomong ada butiran yang keluar. Iya. Kalau droplet besarnya mungkin karena nggak terhalangi ya. Tapi droplet kecilnya dia kan muncrat juga. Kan ruangan tertutup. Terus kalau makan harus gimana dok? Sendiri-sendiri. Oh oke. Nggak ada alasan. Pokoknya harus sendiri-sendiri gitu ya. Karena itu yang terjadi. Coba buka aja situs DKI itu, corona.dki ya, Corona Jakarta. Itu kan ada semua klaster-klasternya tuh. Banyak banget tuh klasternya jelas tuh. Klaster kondangan, klaster nikahan, klaster klaster restoran ada, klaster semuanya ada tuh. Klaster kantor apalagi BUMN, mau swasta semua sih, pemerintah semua tuh. Memang institusi pemerintah relatif lebih banyak. Kenapa? Tesnya bagus soalnya. Tapi sebenarnya nggak mesti juga. Artinya orang kadang nggak aware karena ngerasa dekat teman kantor. Benar. Oh dia nggak ada gejala apa-apa gitu. BTW nih ngomongin soal masker ya Mbak. Mbak Lian kita kan ya sama-sama orang awam gitu ya. Aku ngerasa nih kalau misalkan pakai masker kadang tuh aduh nih kayaknya kehirup nih ya ada karbon dioksidanya nih. Mbak menurut Mbak Lian gimana sih apa pakai masker tuh resahnya tuh apa sih? Oh ya. Sekalian dok mau nanya juga nih masalah masker nih dok nih. Teman-teman nih suka kadang kalau ngomong jauh-jauhan gini nggak jelas ya. Terus mereka nurunin maskernya ke leher gini dok. Habis selesai bicara pasang lagi maskernya tuh gimana tuh dok. Terus kalau kayak misalnya lagi olahraga juga kan kita bingung ya dok. Kalau dipakai terus kan kena keringat kita basah ya. Apa harus gonta-ganti masker? Sebenarnya pertama kalau diturunin, misalnya nih, in case, ini kan maksudnya melindungi kita. Kalau tadi saya pegang, saya pegang luarnya nih, saya harus cuci tangan dulu.
Karena ceritanya kalau ada orang ngomong kan nempel di sini. Iya, Itu benar, satu. benar. Ya Logis kalau di sih sininya mereka. kan kena misalnya. Iya. Kalau kita turunin, terus kita habis pertemuan, terus dinaikin, sama aja Jeng, kita jeng. menghirup. Kalau olahraga itu sebenarnya tergantung konteksnya. Jadi kalau olahraga di tempat ramai, terus padat, ya mau nggak mau pakai masker. Makanya lebih prefer atau lebih dipilih olahraga yang tempatnya sepi, atau pagi hari ya, atau di rumah yang lebih sepi lah. Ya, jadi kita nggak usah kalau sendiri ya nggak usah pakai masker. Siapa mau ketularan dari siapa? Kan sendiri. Iya. Tapi kalau lari bareng itu di Senayan gitu bareng-bareng, ya itu ngeri juga. Makanya lebih prefer sekarang mau olahraganya apa mau lifestyle-nya sebenarnya. Bukan lifestyle sih sebenarnya. Gayanya gitu. Kalau mau olahraganya kan aktivitas fisiknya yang kita cari. Iya. Bukan kerumunannya gitu. Iya. Jadi nggak usah dipusingkan dengan itu. Iya. Kenapa sih? Karena ada negara tertentu Mbak ya, itu nggak seketat itu, tapi mereka berhasil menangani. Contoh Taiwan, mereka nggak pernah lockdown, nggak pernah. Jadi ya PSBB transisi aja gitu, aktivitasnya dibatasi, kemudian trace-nya diperbaiki, tapi tidak pernah lockdown yang nggak boleh keluar rumah, nggak pernah, nggak ada. Oke. Mereka ada angkanya nggak ada, dikit sekali tuh angka COVID di situ maksudnya. Iya. Jadi maksudnya yang ini kalau semua orang paham begini, itu selesai COVID. Iya. Tanpa vaksin bahkan. Oke, tapi banyak yang masih nggak paham juga nih dok, Ya. karena masih lagi-lagi konspirasi ya namanya Nah, kita ya. ya. Suka ngeliat di YouTube tuh sekarang apa-apa Ya, konspirasi. ya. Swab dan PCR atau rapid dibilangnya konspirasi. Ya. Itu belum tentu benar tuh. Gimana apa keakuratannya itu sebesar apa sih dok? Begini, ngomongin tes ya, berarti ngomongin tes kan. Tes yang paling bagus itu adalah PCR, swab PCR. PCR itu adalah alat tesnya, swab itu cara ngambilnya. Jadi Oke. ngambilnya kan kalau yang kita ya sehari-hari kita lakukan di hidung atau di mulut. Infeksi itu ceritanya kan basicnya kan ISPA ya, COVID ini ya. Lalu dia menyebar seluruh tubuh. Masuknya kan lewat sini. Makanya banyaknya nanti infeksi kumannya akan terkumulasi di tenggorokan. Nah, problemnya ketika swab itu tidak langsung ngambil, tidak harus pasti 100% langsung ketemu. Enggak. Contoh swab orofaring nih atau di mulut, itu positivity rate atau level nemunya itu 30% sensitivitasnya. Kalau hidung itu 60% sekian. Makanya ketika ada kecurigaan tinggi, kontak erat atau kita bergejalanya nambah nih, dalam rentang waktu 24 jam itu di swab ulang. Oke. Maksudnya memang bukan karena alatnya salah, enggak. Itu karena memang prosedurnya begitu. Jadi jangan misleading, wah ini PCR bohong nih, enggak. Terus apalagi dibilang, wah enggak, PCR itu kan apa exosome lah. Itu bohong sebenarnya. Kenapa? PCR itu canggih. Dia tuh ngelihat kalau dulu pelajaran SMA ada bahasa genetik kan ada A, T, G, C dan dia tuh bisa bener-bener ngelihat susunan bahasa genetiknya. Tapi berarti itu 100% kalau misalkan kita positif itu 100% udah pasti positif. 99 sekian persen lah. Nah, 99% lah. 0,1%-nya kalau kita ternyata ditemukan positif, ternyata kita nggak punya virus COVID itu bisa terjadi sebenarnya. Kesalahan itu. Kecil sekali. Mungkin kesalahannya lab gitu, kesalahan-kesalahan kecil. Oh, oke. Gitu. Jadi maksudnya dan orang karena kan ini sebenarnya orang karena ketakutan stigmatisasi sih sebenarnya. Wah, COVID. Padahal ya biasa aja. Lihat gejala klinisnya. Gitu sih sebenarnya. Dok, Jadi ini dok, gimana? Kan sekarang lagi peraturan baru pemerintah untuk penerbangan Itu yang kemarin itu kan, menggunakan rapid swab antigen. Ya, antigen itu gimana itu dok? Jadi gini, kalau PCR, misalnya ini adalah suatu makhluk hidup, tengahnya kan ada bahasa genetiknya DNA-nya, RNA-nya ya. RNA-nya kalau pakai PCR tadi. Nah, tapi gini bedanya sama swab antigen, itu ini kuman, ada tanduknya kan, si virus SARS-CoV-2 ini ada tanduknya nih. Kalau antigen itu cuma ngelihat tanduknya doang. Jadi hanya permukaan tertentu. Nah, lalu apa dampaknya nih? Pertama, kalau rapid swab antigen, ketika jumlah kuman, rapid swab antigen kan, kalau ketika jumlah kumannya sedikit, itu positivity rate-nya atau kemampuan sensitivitasnya itu tidak terlalu bagus. Pernah dengar CT value nggak? CT value itu kayak misalnya angka banyaknya kuman lah kalau dicek pakai PCR gitu, di swab PCR. Dia kan cara ngambilnya sama nih. Jadi kalau antigen rapid swab antigen itu cara ngambilnya sama kayak PCR, diambil di sini juga. Nah, pertama kalau dia prosedur pengambilannya salah, ya bisa nggak ketemu juga kan kalau tata cara ngambil itu salah. Yang kedua, kalau jumlah kumannya sedikit, nggak ketemu juga. Yang ketiga, dia dari segi waktu plus minus itu, misalnya orang terinfeksi tanggal 1 Oktober, dia bergejala 10 hari kemudian misalnya ya. Nah, peak atau puncak dia infeksius itu sekitar tanggal 5 sampai tanggal 15 atau 17. Jadi sekitar peaknya itu H-2
Dari H-5, peaknya H-2, 0, kemudian 7 hari. Ini tuh peak season orang menularkan. Walaupun tidak bergejala pun juga gitu tuh kurvanya sama. Problemnya rapid swab antigen ini dia hanya plus minus sekitar 7 hari. Kalau misalnya dia sampai H+10 kan masih menularkan tuh. Nah, sisa 3 harinya ini bagaimana? Kalau misalnya dia gitu. Tapi tetap dia lebih bagus daripada rapid swab rapid antigen antibody. Rapid antibody itu loh yang sebelumnya itu. Tapi tidak lebih bagus daripada PCR. Emang paling atas berarti PCR gitu ya. Makanya interpretasinya kalau di WHO sih against ya. WHO sebenarnya nggak terlalu dianjurkan untuk penerbangan. Tapi memang CDC memperbolehkan itu. Itu tuh saya udah baca tuh bundel peraturannya dan saya udah baca juga ininya rancangan dari segi ilmiahnya dan logisnya itu bagaimana. Jadi bagaimana interpretasinya itu bisa dipakai pada kondisi yang membutuhkan sesuatu yang cepat. Misalnya nih, outbreak di suatu kantor atau pabrik. Kan kita butuh isolate cepat. Sekian menit. Kan 15 menit jadi. Tapi nggak bisa di rumah. Karena kemarin ada artis yang nyobain itu di rumah. Nggak, itu jangan sembarangan. Karena harus pakai ahlinya ya. Pertama, nanti bisa dicolok-colok berdarah. Kedua, yang namanya respon vagal, dia ntar bisa henti jantung. Tiap itu ada sekian persen. Bisa fatal juga ya berarti ya? Nggak sembarangan. Yang ketiga, ya interpretasinya jadi salah nanti. Ntar jadi false negatif. Jadi dia negatif palsu, harusnya positif, dia dites negatif. Terus ngerasa aman, padahal jadi banyak faktor gitu. Kita mungkin ke peraturan pemerintah nih yang sekarang juga lagi heboh sih, udah dari lama sih ya. Mbak Lian kan kita suka naik mobil tuh kadang harus pakai masker gitu kan sendiri, iya nggak sih? Menurut Mbak Lian gimana sih itu? Iya Mbak, untuk keamanannya sih kalau kita patuhi aja Mbak ya, walaupun kita naik mobil berkendara sendiri juga tetap menggunakan masker. Tapi Mbak Lian berarti setuju untuk di mobil itu memang harus pakai masker walaupun sendiri? Setuju Mbak, saya kalau naik mobil sama keluarga juga saya paksa anak saya pakai masker, suami saya pakai masker. Begitu juga kalau di kantor ya, kalau berkendara dinas, driver di depan sendiri pakai masker. Dan kita juga melakukan pembatasan, misalnya jumlahnya 7 itu maksimal cuma dipakai 3 atau 4. Mereka pakai masker semua. Ya, tapi kalau misalkan kita hanya sendirian nih Dok, itu agak-agak rancu juga, gimana tuh? Sebenarnya baik konsep begini ya. Infeksi itu kan menular karena ada lingkungannya, ada manusianya, dan ada kumannya. Kalau misalnya dia sendiri, dia kan logikanya mau ketularan dari siapa? Tapi memang kalau memang kuat ya pakai masker nggak apa-apa. Tapi kalau nggak pakai masker pun kalau dia sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita naik mobil kan ada pencet tol, pencet parkir, buka jendela, itu mungkin yang dikhawatirkan. Tapi betul, saya setuju dengan Ibu Lian tadi bahwa misalnya dengan driver itu betul, karena ada kejadian penularan di mobil tuh ada dengan orang yang kurang kita bukan satu rumah begitu ya. Satu rumah sih mungkin ya satu rumah gitu. Kita tahu aktivitas dia kemana. Tapi lebih baik lagi memang kalau ada yang punya penyakit bawaan atau apa, dia pakai masker juga kan bisa nularin. Maksud saya kalau dia orang kita nggak kenal nih, driver kantor kan kita nggak kenal. Itu ada penularan di mobil tuh ada contohnya. Nah, kadang tuh bingungnya gini loh Dok, udah satu keluarga, terus habis itu kadang tetap harus pakai masker nih, suami istri. Ya di rumah juga di kamar bareng gitu kan. Itu nggak perlu. Iya, terus habis itu tiba-tiba malah ditangkap dan kita disuruh melakukan kerja sosial yang itu berkerumun. Nah, gimana tuh tanggapan dokter? Itu rumit sih. Ya kalau itu bisa dinilai sendiri ya. Kalau memang itu beda sih. Oke, baiklah, kita sudah bisa, mungkin Jasmine udah bisa menangkap sendiri ya. Jadi aku pengen nanya juga deh Dok, sebenarnya ada berapa tingkat bahaya, tadi kan juga sudah disebutkan ya, ada beberapa tingkat bahaya gitu. Nah, sebenarnya yang paling efektif tuh tindakan apa sih untuk menangani COVID ini? Karena katanya juga ada yang ngomong, ya udah kita harus naikin imunnya ya dengan olahraga. Itu yang paling pertama, olahraga. Nah, menurut dokter sendiri itu apa yang paling efektif? Ya semua kita jalanin, misalnya pakai masker. Kalau nggak perlu keluar rumah, kalau saya sih menganalogikannya seperti kita tuh lagi naik mobil yang zaman sekarang ada sensornya, di hujan badai. Kenapa begitu? Pertama, kita mikir nih, penting nggak keluar rumah? Kalau lagi hujan kan nggak perlu keluar rumah misalnya. Yang kedua, kalau mobil itu kan ada kita harus tutup selalu jendelanya lagi hujan, maskernya ditutup dan lain-lain. Ketiga, jaga jarak. Mobil ada sensornya. Boleh durasi setengah jam. Mau minum vitamin D boleh. Kalau nggak mau minum vitamin D, olahraga aja deh. Sinar matahari jam 9 pagi 15 menit itu cukup. Kalau nggak jalan nih turun nyari itu cukup sebenarnya. Terus tidur. Jangan banyak main handphone. Orang sekarang begadang. Iya benar. Itu imunnya jadi terpengaruh ya.
Podcast by Jasa Raharja.